Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihan Frendi, mahasiswa STI Alismani Bondowoso. Kami membuat video untuk memenuhi tugas dari Bapak Haryanto SPD untuk mata kuliah pendidikan anti korupsi dengan judul faktor-faktor penyebab korupsi. Sebelum menjelaskan faktor-faktor penyebab korupsi dan cara mencegah korupsi, kami terlebih dahulu akan menjelaskan apa yang dinamakan korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Mari kita bahas apa saja faktor-faktor penyebab korupsi itu. Baik, kita mulai. Faktor yang pertama penyebab korupsi itu adalah faktor individu. Faktor individu ini karena lemahnya integritas moral individu, 2. kurangnya kesadaran etika dan tanggung jawab, 3. gaya hidup konsumtif, rendahnya religiusitas dan kebutuhan ekonomi yang sangat tinggi. Faktor yang kedua adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini disebabkan kondisi ekonomi yang tidak stabil, ketimpangan distribusi kesejahteraan, rendahnya gaji dan kesejahteraan pegawai negeri atau pejabat publik. Yang ketiga adalah faktor politik dan kekuasaan. Faktor politik dan kekuasaan ini disebabkan sistem politik yang tidak transparan dan akuntabel, 2. politik uang dan penyalahgunaan wewenang, 3. lemahnya sistem penguasaan dan penegak hukum. Nomor 4 adalah faktor sosial dan budaya. Faktor sosial dan budaya ini disebabkan budaya patron, klin, nepotisme dan gratifikasi yang dianggap wajar, 2. rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya pendidikan karakter. Faktor yang kelima adalah faktor kelembagaan dan sistem pemerintah. Faktor kelembagaan dan sistem pemerintah ini disebabkan struktur birokrasi yang berbalet-balet dan kurang transparan, 2. sistem pemerintahan yang tidak efisien, lemahnya kontrol internal dan tidak adanya sistem penghargaan bagi aparatur yang berintegritas. Selanjutnya kami akan bahas apa saja cara untuk mencegah korupsi. Upaya yang pertama untuk mencegah korupsi adalah penguatan penegak hukum. Penguatan penegak hukum ini 1. bisa dilakukan dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten, 2. aparat penegak hukum harus berkolaborasi dan bertindak tanpa pandangan bulu, 3. hukuman yang memberi efek jera dan penyitaan aset hasil korupsi. Upaya pencegahan korupsi yang kedua bisa dilakukan dengan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dengan cara menciptakan sistem administrasi yang transparan, akuntabel dan berbasis kinerja, 2. mengurangi monopoli kekuasaan, memperkecil diskresi dan memperkuat akuntabilitas publik, 3. digitalisasi layanan publik dan penerapan sistem merit. Pencegahan korupsi yang nomor 3 bisa dilakukan dengan peningkatan pendidikan dan kesadaran anti korupsi. Ini bisa dilakukan dengan cara pendidikan anti korupsi sejak dini, 2. membangun karakter dan moralitas generasi muda, 3. program pendidikan anti korupsi di sekolah dan perguruan tinggi. Pencegahan korupsi yang nomor 4 itu bisa dilakukan dengan peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme aparatur negara. Ini bisa dilakukan dengan 1. peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara, 2. sistem penghargaan dan hukuman yang proporsional, 3. lingkungan kerja yang profesional dan sistem insentif yang baik. Yang terakhir, untuk mencegah korupsi itu bisa dilakukan dengan peran masyarakat dan media dengan cara partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintah, 2. media massa sebagai watchdog sosial yang dapat mengungkap kasus korupsi, 3. perlindungan pelapor tindak pidana korupsi. Itulah tadi pembahasan faktor penyebab korupsi dan cara mencegah korupsi.
Sekian dari kami, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.